Senang sekali hari ini bisa menjumpai kalian kembali untuk kita bersama-sama melanjutkan kegiatan menggambar kita ya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pewarnaan gambar-gambar pohon kita yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Pastikan kegiatan sebelumnya sudah kalian lakukan dan selesaikan dengan baik. Dan hari ini pastikan juga pensil warna sudah siap, sudah kalian runcingkan semua, sehingga hasil pewarnaan kalian nanti bisa lebih maksimal dan semakin rapi ya. Dalam kegiatan ini kita juga akan belajar bersyukur. Kita mensyukuri setiap ciptaan Tuhan, khususnya di sekitar kita begitu banyak pohon-pohon yang bisa kita lihat, bukan hanya sekedar bentuknya ya, jenisnya kita lihat begitu banyak, warnanya pun bisa bermacam-macam ya. Kita bisa menikmati keindahan-keindahan tersebut semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita akan mensyukurinya dengan kembali melanjutkan kegiatan menggambar pohon kita. Dan pastikan kita lakukan semuanya dengan sukacita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan ya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk melanjutkan kegiatan menggambar kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap ciptaan yang Tuhan berikan buat kami, khususnya bentuk-bentuk dan rupa-rupa pohon yang ada di sekitar kami, yang boleh kami lihat dan nikmati keindahan-keindahan pohon yang begitu banyak jenisnya yang ada di sekitar kami. Begitu hebatnya Tuhan ciptakan semua itu untuk kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap peralatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga hari ini kami boleh melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Dan sehingga kami boleh menggunakan semua peralatan ini dengan baik dan maksimal sebagai ungkapan syukur kami, sehingga kami boleh menghasilkan satu karya yang indah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik anak-anak, kita akan lanjutkan kembali pewarnaan gambar pohonnya. Pastikan kalian saksikan dan kalian perhatikan semua instruksi yang ada dalam video tutorialnya dari awal sampai akhir dengan teliti ya, sehingga gambar kalian pun boleh selesai dengan baik dan maksimal ya. Lakukan dengan penuh sukacita untuk ungkapan syukur kita pada Tuhan. Baik anak-anak, kita langsung mulai saja melanjutkan pewarnaan gambar pohon kita ya. Hari ini kita akan menyelesaikan gambar ini. Kita mulai pewarnaan dari bagian daun ya. Untuk yang pohon yang paling belakang ini akan kita warnai terlebih dulu. Gunakan atau pilih warna yang cenderung lebih muda ya. Jika hijau, pilih warna hijau yang paling muda. Jika kalian ingin menggunakan warna selain hijau pun boleh, pilih warna yang muda juga ya. Cara pewarnaannya, kita gradasi dari bawah tebal dulu. Dari bawah tebal, pendek-pendek saja atau diputar-putar tapi tetap rapat. Kemudian ke samping tebal, agak melengkung ke atas ya. Ke samping masih tebal sedikit tapi pewarnanya semakin sedikit. Seperti ini ya. Kemudian ke kiri sama masih tebal. Kemudian naik ke atas, semakin sedikit tebalnya. Jika sudah terlihat seperti melengkung seperti ini, mulai kita gradasi semakin tipis ya. Makin tipis, sedikit-sedikit berkurangnya. Tekanan pensilnya dikurangi, jadi jangan ditekan terlalu keras pensilnya, supaya menghasilkan warna yang lebih tipis ya. Makin tipis. Ini juga semakin tipis sampai atas tipis ya, tipis tapi penuh ya. Ya, terlihat ya. Jadi kita buat gradasi dari bagian bawah dan sedikit ke samping tebal,
kemudian ke atasnya tipis ya. Yang lainnya juga sama ya, kita mulai dari pohon yang belakang dulu ya. Satu pohon gunakan satu jenis warna ya untuk daunnya. Ini sama, masih tebal di sini. Kemudian ke samping, sedikit naik, masih tebal ya, melengkung ke atas. Kemudian baru kita warnai tipis ke atas ya. Berubah dari tebal ke tipisnya sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Jadi akan tercipta gradasi yang halus dari tebal ke tipis. Makin tipis, ya di sini tipis penuh. Ya, terlihat gradasinya ya, dari bagian bawahnya tebal, di atasnya lebih tipis ya. Untuk daun yang lainnya ini dalam satu pohon gunakan jenis warna yang sama. Nanti pohon yang berbeda boleh jenis warna yang sama, boleh juga jenis warna yang berbeda, tapi tekniknya sama ya. Pewarnaan daun untuk pohon-pohon yang terletak di paling belakang sudah kita selesaikan. Kemudian kita lanjutkan mewarnai daun pada pohon yang ada di depannya lagi ya. Satu tahap di depannya. Kita ambil warna yang lebih gelap sedikit dibandingkan dengan daun yang untuk pohon yang paling belakang ya. Jadi jika tadi menggunakan misalnya hijau muda seperti ini, jika ingin menggunakan hijau lagi berarti kalian cari hijau yang lebih tua dibandingkan yang warna pertama tadi. Misalnya seperti ini. Atau kalau kalian menggunakan warna selain hijau berarti cari warna lain yang lebih gelap atau lebih tua dibandingkan warna daun pada pohon yang paling belakang tadi ya. Teknik pewarnaannya sama ya. Masih sama tekniknya, dari bawah tebal dulu. Seperti ini. Tebal dan rapat, boleh satu arah, boleh diputar-putar, tapi pastikan rapat sehingga rapi. Seperti ini. Dari bawah tebal, masih sama. Kemudian mulai sedikit ke samping, naik ke atas, masih tebal. Samping kiri juga sama, sedikit naik. Kemudian kita mulai gradasi semakin tipis sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Jadi bagian tebalnya terkesan melengkung ya. Ya, kalau kita perhatikan bagian tebalnya melengkung seperti ini ya. Kemudian berubah ke tipis sedikit-sedikit. Untuk bagian daun yang lainnya yang masih satu pohon, gunakan jenis warna yang sama ya. Tekniknya masih sama juga gradasinya. Usahakan diwarnai dengan rapi,
sehingga nanti hasil gambar kalian pun semakin indah ya. Selanjutnya untuk pohon yang terakhir atau yang paling depan, yang paling dekat dengan kita, pilih warna yang paling gelap ya untuk pewarnaan daunnya ya. Jadi semakin gelap pewarnaan daun yang untuk pohon paling depan atau paling dekat dengan kita ya. Masih tekniknya masih sama, dari bawah tebal seperti ini. Kemudian semakin ke kanan masih tebal. Kemudian agak naik ya, tebalnya agak naik. Nanti seperti melengkung, seperti yang daun-daun sebelumnya yang kita warnai tadi. Masih agak tebal, naik ke atas sedikit. Kemudian semakin ke tengah dan ke atas semakin tipis, berubah sedikit-sedikit, makin tipis makin tipis. Bisa agak diputar-putar seperti ini, tapi pastikan rapat warnanya ya. Ya, seperti rapat, sedikit terlihat garis-garis lengkung tidak apa-apa, tapi konsisten ya tekniknya, jangan berubah-ubah. Semakin tipis, makin ke atas makin tipis. Untuk yang daun yang lainnya kita lanjutkan, masih sama tekniknya ya. Untuk tahap akhir pewarnaan ini, kita akan warnai bagian bawahnya ini ya. Untuk bagian bawah, kalian juga bebas menggunakan jenis warna apa saja. Apakah mau warna yang mirip dengan tanah boleh, mau diwarnai hijau seolah-olah di area sekitar pohon ini adalah rumput-rumput juga boleh. Caranya, kita akan gradasi dari bawah tebal ke atas tipis ya. Kalian bisa menggunakan satu warna atau dua warna. Jika kalian menggunakan dua warna, berarti bagian yang bawah adalah warna yang lebih gelap atau lebih tua. Kemudian bagian yang atas adalah warna yang lebih muda ya. Satu warna juga tidak apa-apa, tetapi digradasi dari bawah tebal makin ke atas makin tipis ya. Caranya supaya nanti bisa rapi semua area ini, kalian membuat sedikit pewarnaan dulu, seperti membuat contoh dulu. Misalnya di sini, di bawah tebal, ya masih tebal seperti ini.
sampai tengah-tengah mulai tipis ya. Nah, sampai sekitar ini mulai tipis sedikit-sedikit, makin ke atas makin tipis, makin tipis, makin tipis. Usahakan berubahnya sedikit-sedikit ya, makin tipis. Ini sedikit agak salah ya di sini nih ya, harusnya tipis, makin tipis ya. Jadi tebal ke atas makin tipis ya. Kemudian sekitarnya ke kiri dan ke kanan menyesuaikan dengan contoh warna yang sudah dibuat ini ya. Baik anak-anak, selesai sudah kegiatan menggambar pohon kita. Pastikan pewarnaan kalian diteliti kembali. Yang masih perlu dirapikan, kalian rapikan terlebih dahulu ya. Cek kembali teknik gradasi warnanya, apakah sudah tepat atau belum. Kemudian setelah ini kalian foto hasil karya kalian ini. Kemudian fotonya kalian upload ke Google Classroom seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Pastikan di antara kalian tidak ada yang terlambat dalam mengumpulkan hasil kegiatan ini ya. Kemudian kalian boleh berdoa masing-masing untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Simpan kembali peralatan kalian, gambar kalian dengan baik, sehingga ketika kita berkegiatan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita bisa melakukan kegiatan kita dengan lancar karena peralatan masih tersimpan dengan baik semua. Tetap jaga kesehatan kalian. Sampai bertemu dalam kegiatan berkreasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.